penegak hukumnya siapa di jalan? Polisi. Kelihatan kok kasat mata tuh kalau truknya itu sudah overdimensi, udah nggak sesuai standar. Nebusnya 300 ya, Mas. 300.000. Iya. Toleransinya itu ya dipok, tapi kan kita ngambil cuman ditilang aja. Ya, Bapak nanti ditilang aja. Maksudnya kayak badan virus, aja tilang-tilangan mani malam. Jalan ketutup semuanya. Untuk kesekian kalinya, Jalan Tol Cikopo Palimanan atau Tol Cipali merenggut nyawa. Sepanjang awal tahun 2025 ini saja, setidaknya sudah terjadi 2 kecelakaan yang menelan nyawa. Namun tidak hanya itu, sudah berulang kali jalur Tol Cipali dihantui kecelakaan lalu lintas. Sepanjang tahun 2024, di jalur tol sepanjang 116,75 km ini telah memakan korban jiwa 29 orang dengan 3 kasus kecelakaan. Sementara di tahun 2023, tol ini telah menelan 51 korban nyawa. Tol Cipali menjadi jalur horor bagi keselamatan pengendara bermotor. Dari tahun ke tahun, kecelakaan selalu terjadi dan memakan korban. Tol Cipali disebut sebagai jalur mematikan dengan angka kecelakaan tertinggi di dunia. Tol ini dioperasikan sejak Juni tahun 2015 silam, menjadi jalan bebas hambatan penghubung daerah Cikopo Purwakarta dengan Palimanan, Cirebon, Jawa Barat. Tol Cipali merupakan kelanjutan dari Tol Jakarta Cikampek dan menjadi bagian dari Tol Trans Jawa yang akan terhubung dari Banyuwangi, Jawa Timur hingga ke Merak, Banten. Tol Cipali menjadi jalur sibuk di Indonesia. Terlebih di masa libur Lebaran ataupun Natal dan akhir tahun, jalur Cipali padat merayap. Periode libur Idul Fitri tahun 2024 lalu, tidak kurang dari 2,8 juta kendaraan melintas selama arus mudik dan balik. Dan tahun ini diperkirakan jumlahnya akan naik 8,5%. Di hari-hari biasa pun, Tol Cipali tidak pernah sepi. Truk-truk logistik berukuran jumbo hingga tronton menjadi pemandangan sehari-hari. Menurut data Badan Pengurus Jalan Tol atau BPJT tahun 2023, di rute Cipali saja terjadi 335 kasus kecelakaan tol. Meskipun angkanya lebih rendah dibanding kecelakaan tol di jalur Tangerang Merak, namun fatalitas tertinggi terjadi di Cipali, mencapai 51 korban jiwa. Jalan bebas hambatan justru menjadi simalakama korban nyawa. Komite Nasional Keselamatan Transportasi menyebut, jam rawan kecelakaan di Tol Cipali adalah antara pukul 10 malam hingga pukul 6 pagi. Rentang waktu tersebut adalah titik lelah pengemudi yang sedang melakukan perjalanan jarak jauh. Kecelakaan Tol Cipali ini paling banyak kejadian antara jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Orang-orang yang dari Jakarta kena macet di situ terus lolos di Cipali ngantuk. Orang-orang yang dari Sumatera, dari Merak, dari Sumatera itu pas titik ngantuknya di Cipali. Jadi Tol Cipali ini tempat memang orang yang mengemudi sudah mengalami kelelahan. Maka itu banyak kecelakaan antara jam 10 sampai jam 6 pagi. Keberadaan rest area atau tempat istirahat dan pelayanan di jalur tol memang direkomendasikan. Interval antar rest area diatur jaraknya 10 hingga 50 km. Namun, meski sudah ada 8 rest area di jalur Tol Cipali, nyatanya masih banyak truk-truk parkir di bahu jalan. Mereka memilih beristirahat di luar rest area lantaran sudah penuh. Sekarang kita ada di bahu jalan di area keluar rest area ya. Kita akan lihat salah satu truk yang berhenti di bahu jalan ini. Kenapa tidak berhenti di rest area? Kita akan tanya langsung. Misi Pak, mau tanya kenapa nggak parkir di dalam rest area aja Pak? Oh enggak. Dalam penuh ya? Penuh, Oh jadi selama ini kalau misalnya ke rest area sering penuh ya di rest area? Iya, penuh terus. Oke.
Harapannya buat rest area apa, menambah kapasitas kah atau Ya, gimana? Pak? menambah kapasitas parkiran. Soalnya buat istirahat juga, buat ngademin ban. Udah, itu aja. Oke, Mas lebih nyaman di dalam rest area atau di bahu jalan seperti ini kalau istirahat? Ya lebih nyaman ya di dalam rest area. Kalau di luar gini ya takut ya kena mobil. Kalau bahaya Pak. Ntar kalau ada yang nyuri-nyuri kan nggak tahu juga gitu. Kalau misalnya rest area itu, apakah semuanya tuh biasanya mampu cukup nggak menampung yang sepanjang ini misalnya, atau ada beberapa yang kecil nggak muat jadi terpaksa harus di pinggir jalan? Ya biasanya kan kalau di dalam kan penuh, yang kecil-kecil bisa masuk tapi yang besar nggak bisa gitu. Dari gerbang Cikampek, realitas menelusuri jalanan tol Cipali. Sepanjang perjalanan, banyak menemukan angkutan bermuatan ekstra melaju pelan dengan kecepatan kurang dari 40 km per jam. Begitupun sebaliknya, ada banyak kendaraan yang tancap gas di atas 100 km per jam. KNKT menyebut, gap atau disparitas laju kendaraan di tol Cipali bisa sampai 100 km per jam. Kecepatan ini melebihi standar yang direkomendasikan, yaitu hanya 30 km per jam. Akibatnya tidak terhindarkan lagi. Kerap terjadi kecelakaan tabrak belakang. Kalau pengemudi lengah sedikit saja, siap-siap maut menjemput. Saat ini saya sedang berada di jalan tol, dan di depan saya ini sedang ada sebuah truk angkutan barang yang kalau dilihat saya pantau dari speedometer, kecepatannya ini kurang dari 40 km per jam. Padahal peraturan berkendara di jalan tol minimal adalah 60 km per jam sampai yang paling cepat atau kencang adalah 100 km per jam. Patut diduga kenapa truk ini berada di bawah batas kecepatan minimum adalah karena muatannya yang over kapasitas atau overload. Pemerintah menargetkan zero angkutan odol di tahun 2023. Namun faktanya hingga kini, angkutan odol bebas berseliweran, melaju tanpa pengawasan di jalan tol. Ditilang aja, ya Bapak nanti ditilang aja. Maksudnya kayak konan virus, aja tilang-tilangan manipala bisa mah, kayak konan virus. Supaya lah atur harus untuk kita ya. Mohon dibantu Pak ya. Nyatanya tidak cuma faktor human error yang jadi pemicu tingginya kasus kecelakaan di tol Cipali. Keberadaan truk-truk overdimension overloading atau truk odol faktanya juga banyak berseliweran. Angkutan bermuatan dan berdimensi lebih melenggang bebas tanpa pengawasan. Ya, di gerbang tol Cikampek inilah truk-truk ataupun kendaraan pengangkut barang ini bermuara, baik yang masuk maupun ke keluar gerbang tol Cikampek. Dari pengamatan realita, dengan bebasnya mereka masuk maupun keluar, padahal secara kasat mata saja bisa dilihat bahwa truk-truk tersebut paling tidak itu overdimensi, itu yang secara kasat mata terlihat. Semestinya, truk-truk odol seperti ini tidak ditemukan lagi di jalan tol. Sebab di beberapa titik sebelum pintu masuk tol sudah ada jembatan timbang milik Dinas Perhubungan. Realitas menemukan salah satu truk odol yang parkir di rest area. Truk ini membawa barang bekas dari Belitung hendak menuju ke Cirebon. Kasat mata terlihat muatannya melebihi kapasitas. Pengemudinya sudah kena tilang di perjalanan. Namun anehnya, muatan tidak diturunkan dan tetap kembali melaju. Sempat ketilang. Ketilangnya kenapa, Pak? Kira saya ini buku kir ketinggalan. Buku kir ketinggalan. Oke. Ini alasannya
Itu kan over dimensi lah, padahal muatan standar, yang maksimal kita standar. Gitu. Ini Oke, ini kendaraan over dimensi katanya. kapan ditempelin Pak? Tadi jam sekitar setengah 12 atau jam 11 tadi ya. Oke, Bapak di stop di jalan atau gimana? Emang semua Pak, di stopin. Oh, Di tol kan itu kan, ditimbang. Ditimbang, ada timbangannya? ada. Berarti apa sih ya Pak? Bukan apa sih lah, emang kewajiban dia orang juga Pak. Kewajiban ya. Armada gitu kan, layak atau enggaknya gitu kan. Sekilas meskipun beratnya tidak melebihi tidak overload, tapi tadi kan over dimensi ya katanya, karena kan sekilas saja kan kelihatan lebih besar dari baknya. Khawatir nggak sih Pak sebenarnya Pak dari Bapak sendiri? Ya khawatir nggak khawatir, emang udah kerjaan kita kayak gini, nggak dapat duit ibarat kata itu. Jembatan Timbang Losarang di Kabupaten Indramayu menjadi saksi bisu melempemnya aturan zero angkutan odol. Di depan mata, realitas menjumpai banyak truk bermuatan lebih menerobos pemeriksaan muatan. Sebagian sopir truk bersiasat memilih kucing-kucingan dengan petugas. Sebab dalam sehari, operasi hanya dilakukan 2 kali. Itu pun hanya selama 2 jam saja. Sekarang kita akan coba mendatangi langsung para sopir truk yang berhenti di pinggir jalan untuk mengetahui mengapa kok mereka terkesan seperti tiba-tiba berhenti pada saat ada petugas terlihat di UPPKB ini. Siang Pak, ini nunggu UPPKB atau gimana Pak? Nunggu di sini sampai petugasnya masuk atau gimana? Ya nunggu. Katanya sering dimintain uang ya Pak? Sering diminta pungli? Kalau pungli kurang tahu ya Pak. Kurang tahu kalau masalah pungli mah. Tapi berhenti di sini kenapa Pak? Kenapa nggak langsung melaju? Ya biar nggak kena timbangan Pak. Biar nggak kena timbangan. Memang Kan ekspedisi barangnya kebanyakan kan melebihi tonase. kalau sekilas saja memang ini sudah terlihat overload ya. Dari overdimensi kelihatan dari atasnya, kita akan coba tanya lagi. Kalau kelebihan muatan sedikit ditilang. Kelebihan muatan sedikit ditilang. Bapak pernah? Ya pernah di sana Jatisari sana. Terus waktu itu gimana? Bapak tahu tapi kalau itu kelebihan muatan. Ya tahu. Terus diapain Pak? Ditilang berapa waktu itu? Ingat nggak? Nebunya 300 ya. 300.000. Kelebihan muatan itu di sidangan. Tapi titip. UPPKB Losarang mendata sepanjang tahun 2024 hanya sekitar 52.000 kendaraan yang berhasil diperiksa. Dan hasilnya 23% diantaranya kedapatan melanggar. Apabila lebih dari 5% maka kita wajib mengadakan penindakan dengan diadakan penilangan STUK. apa yang akan dilakukan setelah ini Pak? Setelah ini nanti kita kalau ini unitnya ada pelanggaran maka dia itu parkir, maka diadakan penindakan di tempat tindakan Pak. Namun ironis, nyatanya aturan hanyalah tulisan di atas kertas semata. Yang belakang Fanta 9757. Realitas mendapati praktik nego-nego di lapangan. Saat aturan hendak ditegakkan, telepon berdering. Antara sopir dan petugas sudah tahu sama tahu. Dari toleransinya itu ya dipok, tapi kan kita ngambil cuman ditilang aja. Ya, Bapak nanti ditilang aja. Maksudnya kayak konon bae, aja tilang-tilangan maning pala bisa mah kayak konon bae lah. Supaya lah atur harus untuk ya Pak ya. Dibantu Pak ya. Izin Pak, iya nggak bisa Pak, seperti yang diinginkan Bapak nggak bisa. Jadi itu aja nanti ngambil di pengadilan aja. Ya, mobil kecil mah nggak terlalu ini Pak, bebannya juga aman lah. Ya. Iya, kayak gitu kalau di penerapan sesuai prosedur mah emang Pak semuanya juga kalau kita saling koreksi nanti.
Nanti kalau gimana kalau saya koreksi? Ya nggak apa-apa kalau memang bapaknya keberatan sih. Kalau kita juga sesuai dengan ini aja. Maaf aja Pak, ya kita lah, tapi lah. Iya. Baik. Iya. Baik, akurat terbaik. Seperti pada enak Pak. Sampai ini supir Pak ya. Mohon izin Pak, mohon dibantu. Praktik kucing-kucingan juga didapati di jembatan Timbang Balong Gandu, Kabupaten Karawang. Truk-truk melaju dengan kecepatan tinggi menerobos operasi gabungan Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Sekarang kami sedang berada di jembatan Timbang atau UPPKB Balong Gandu di Karawang, Jawa Barat. Nah, berbeda dengan yang di Losarang kemarin, saat ini para petugas UPPKB ini mendapatkan pendampingan dari aparat kepolisian. Kita bisa lihat di sebelah sana ada satu orang aparat kepolisian, dan ternyata bisa kita lihat sendiri meskipun sudah ada pendampingan dari aparat kepolisian, truk-truk ini tetap terus melaju dan tidak mengikuti arahan dari para petugas untuk masuk ke dalam UPPKB. Indonesia bebas angkutan odol sudah ditargetkan 2 tahun lalu. Namun apa mau dikata, prakteknya di lapangan hanyalah isapan jempol. Masa tiap hari polisi perhubungan tiap hari menertibkan seperti itu, sementara odolnya terus berdatangan, ya nggak mungkin, nggak akan efektif. Tol Trans Jawa menjadi urat nadi di negeri ini. Tidak melulu urusan arus mudik atau libur panjang, namun juga menjadi simbol denyut perekonomian nasional. Namun tidak bisa dimungkiri juga, keselamatan berkendara di jalan tol masih menjadi catatan merah. Sepanjang tahun 2023 misalnya, terdapat 4.381 kejadian kecelakaan dengan jumlah korban meninggal dunia 336 jiwa. Dan tahun 2024 sebenarnya sudah dicanangkan menjadi 0 kecelakaan dengan fatalitas. Namun jauh panggang dari api. Target 0 kematian di jalan tol nyatanya sebatas wacana isapan jempol. Data Korlantas Polri menyebut sepanjang Januari hingga September 2024 terdapat 1.204 kecelakaan yang menelan korban 527 nyawa. Tren angkanya memang turun dibanding tahun sebelumnya. Namun yang jelas masih jauh dari angka 0. Korlantas Polri juga menyebut kecelakaan yang melibatkan angkutan barang dan bus 98% disebabkan human error. Selebihnya disebabkan kelaikan kendaraan dan faktor lingkungan. Angkutan odol disebut sebagai biang kerok kasus-kasus kecelakaan di jalan tol. Tidak cuma itu, angkutan odol juga memicu percepatan kerusakan jalan. Odol itu kompleks, jadi nggak cuman Kementerian Perhubungan dan Kementerian PU yang harus ngobrol, tapi juga dengan Kementerian Ekonomi yang terkait, karena terkait tadi kan ada inflasi, ada biaya logistik, gitu-gitulah. Jadi kita memang sedang duduk bersama cari titik keseimbangannya lah. Ya, odol berkurang, tapi di sisi lain biaya-biaya juga tidak perlu naik tinggi, inflasi tetap terjaga, tapi juga biaya preservasi jalan juga nggak terlalu naik tinggi, kira-kira gitulah. Sistem pengawasan sebenarnya sudah dibuat dari hulu ke hilir, mulai dari jembatan timbang di titik-titik strategis hingga alat pantau elektronik di jalan tol. Namun lagi-lagi, faktanya masih terus saja bobol. Pemangku kebijakan tampak tidak serius mengurai persoalan angkutan odol. Sejak otonomi daerah tahun 2017, justru banyak jembatan timbang yang mati suri. Jembatan timbang di beberapa daerah tidak difungsikan lagi dengan alasan efisiensi. Badan Pengatur Jalan Tol menyebut pihaknya tidak sanggup sendirian mengontrol angkutan odol. Terlebih hingga kini, alat pemantau elektronik hanya terpasang di 40 titik. Sampai saat ini ya penertibannya itu hanya penertiban di hilir saja. Ya kan, jadi kalau dari jalan tol ya dari operator jalan tol penertibannya, kemudian di jalan non tol itu dari PU ya seperti itu, kemudian dari kepolisian ya dan juga dari perhubungan ya, cuma itu aja. Tapi sumber masalah dari odolnya itu sendiri tidak bisa kita benahi secara signifikan.
UIM itu kita pasang hampir sekitar 40-an titik ya. Ada 30-an, saya angka tepatnya kurang tahu. Dari beberapa operator jalan tol sudah memasang seperti itu ya. Kalau dikatakan efektif untuk mencegah odol, tidak. Tapi yang kita bisa lakukan di UIM ini hanya mendata. Ya, jadi kita dari data UIM ini terlihat potretnya betapa odol itu banyak berkeliaran di jalan tol. Kalau ingin menertibkan bisa saja, tapi kan pertanyaannya masa tiap hari polisi perhubungan tiap hari menertibkan seperti itu sementara odolnya terus berdatangan, ya nggak mungkin, nggak akan efektif. BPJT beranggapan angkutan odol terus bercokol lantaran terbentur tarik ulur kepentingan yang mengatasnamakan denyut nadi perekonomian. Selama ini kan belum ada kajian secara menyeluruh menertibkan odol secara utuh dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir. Selalu berpikirnya itu odolnya tuh di ujung. Kalau hitung-hitungannya tadi, barang yang harusnya bisa dibawa 3 kali, dibawa 1 kali, harganya menjadi lebih murah, itu hitung-hitungan pedagang. Bahwa menertibkan odol bisa mempengaruhi inflasi, menaikkan harga barang, belum ada bukti saintifiknya seperti itu. Pada prinsip dasarnya kita semua harus setuju itu bahwa truk odol itu tidak boleh di jalan. Tapi persoalan odol ini kompleks, Mas. Jangan sampai menyelesaikan masalah dengan masalah yang lain. Kita nggak usah jauh-jauh, tapi kalau bisa proyek pemerintah dan proyeknya BUMN dulu, jangan pakai odol. Itu dulu aja. Kalau itu bisa kita tertibkan, yang lain akan diharapkan akan ngikut, kan gampang menertibkan. Kontrolnya kan ada di pemerintah. Nah, kami mengharap KNKT juga sudah pernah berkirim surat untuk ya kita mulai aja proyek pemerintah dan proyek BUMN untuk tidak pakai odol. Nggak usah nyalain siapa-siapa kita. Namun analis kebijakan transportasi menilai keberadaan jembatan timbang saja tidaklah efektif. Yang lebih utama adalah sumber daya manusia, alias aparat-aparat yang berwenang. Sepanjang aturan dan hukum ditegakkan tanpa pilah-pilih, tidak akan ada lagi angkutan odol berseliweran. Menurut saya nggak efektif. Pengawasan itu bukan hanya jembatan timbang. Ya, makanya saya bilang, penegak hukumnya siapa di jalan? Polisi. Kelihatan kok kasat mata tuh kalau kendaraannya, kendaraan pengangkutnya, truknya itu sudah overdimensi, udah nggak sesuai standar awal gitu ya. Muatannya berlebih itu kelihatan. Polisi harus tindak. Saya pernah lihat di Jagorawi ada truk odol, di belakangnya ada mobil Korlantas Polri, nggak nindak deh, malah di belakangnya aja terus. Jadi jangan cuma pengemudinya yang dihukum. Kan barang siapa yang lalai, pengemudinya lalai, ya oke. Tapi juga jangan cuma pengemudi. Tadi saya katakan operatornya juga lalai, dia membiarkan. Dihukum juga pakai ini. Target 0 kecelakaan mematikan di jalan tol akan terus jadi mimpi di siang bolong kalau pemerintah tidak serius memberangus angkutan odol. Pemerintah hanya punya 2 pilihan, menyetop odol atau membiarkan nyawa terus berjatuhan di jalan tol. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.